Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1271. Chapter 1271 Perjuangan Hebat. Master Pavilion, cahaya lilin jelas mencoba memeras kita. Ekspresi Martial Dragon menjadi gelap ketika dia mendengar jawaban Melancholic Smile. Mereka harus membayar 3000 gold jika mereka ingin menunda lelang Thunder Pass selama 10 menit. Jumlah seperti itu cukup untuk membeli sebidang tanah yang cukup bagus di kota NPC biasa. Meskipun 3000 emas tidak berarti apa-apa bagi Pavilion Naga Langit, mereka akan mudah menerima tawaran ini. Pada saat ini, 9 naga kaisar juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Zero Wing terkutuk ini, Nine Dragons Emperor menghantamkan tinjunya ke sandaran tangan kursinya. Dengan nada dingin, dia berkata, biarkan mereka memilikinya. Bukankah hanya 3000 emas? Aku akan meminta Phoenix Rain dan Zero Wing membayarnya 100 kali lipat di masa depan. Jika dia tidak menghentikan Phoenix Rain untuk mendapatkan 3 Thunder Pass yang tersisa, perjuangan di Pulau Guntur tidak diragukan lagi akan menjadi lebih merepotkan. Sementara itu, 4 negara adidaya lainnya juga membayar 3000 emas tanpa ragu-ragu. Lagi pula, memperoleh 3 Guntur Pass akan sangat meningkatkan kekuatan yang dapat mereka kirim ke Pulau Guntur. Dalam waktu singkat, si Fen memperoleh 15.000 emas, cukup uang baginya untuk membeli tanah emas di kota NPC besar. Sementara penawaran untuk Thunder Pass ditunda, Melancholic Smile terus melelang barang satu persatu. Sementara itu, setiap item ini sangat diperebutkan oleh para pemain di aula lantai pertama. Beberapa dari item ini adalah komisi dari pemain lain, sementara beberapa lainnya adalah senjata dan peralatan Dark Gold dari gudang Zero Wing. Peralatan set cahaya magic peringkat Fine Gold yang dilelang berhasil menarik perhatian orang-orang di lantai 2. Berbagai kekuatan besar tahu betul betapa sulitnya mendapatkan peralatan set tingkat tinggi seperti itu. Terlepas dari semua upaya mereka dalam menantang monster level 50+, mereka belum mendapatkan satu pun peralatan Fine Gold level 50, apalagi peralatan set emas halus. Pada akhirnya, Pavilion Rahasia membeli peralatan set cahaya ajaib seharga 4000 emas. Sementara itu, masing-masing dari 100 perlengkapan armor mana tingkat lanjut yang ditawarkan dijual dengan harga sekitar 150 emas. Setelah lelang perlengkapan armor mana tingkat lanjut berakhir, penjualan lokomotif teknik perunggu dimulai. Saat ini, berbagai kekuatan besar di domain God dengan panik mengumpulkan mount peringkat tinggi serta melengkapi anggota elit mereka dengan common mount. Mereka semua mengerti bahwa era mount telah tiba. Jika mereka tidak segera melengkapi anggota guild mereka dengan mount, mereka akan segera menyusul guild lain. Lagi pula, begitu pemain memiliki mount, mereka dapat menghemat banyak waktu perjalanan. Mount peringkat tinggi bahkan memiliki kemampuan tempur. Sekarang rombongan perdagangan cahaya lilin menjual mount perunggu, berbagai kekuatan besar secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini hilang. Saya yakin semua orang telah melihat atribut lokomotif teknik perunggu. Harga awal adalah 150 emas, dan setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 10 emas. Mulai. Saat senyum melankolis mengumumkan dimulainya pelelangan, apakah itu berbagai persekutuan besar atau tim petualang, mereka semua mulai mengajukan tawaran dengan sungguh-sungguh. 160 emas. 170 emas. 180 emas. Dalam sekejap, harga lokomotif teknik perunggu mencapai 350 emas. Sama seperti semua orang percaya bahwa harga mount akan berhenti di 400 gold, tawaran baru datang dari salah satu kamar di lantai 2. 600 emas, Yuan Tixin menyatakan. Itu hanya mount perunggu, namun pria di ruangan itu sebenarnya menawarkan 600 emas. Dia mungkin juga menggunakan uang itu untuk membeli senjata Dark Gold tingkat atas. Semua orang tercengang dengan tawaran Yuan Tixin. Meskipun mereka mengerti bahwa mount perunggu sangat langka, mereka pasti tidak mau menghabiskan 600 emas untuk mendapatkannya. Paman Yuan, kita bisa mendapatkan mount hanya dengan 500 gold. Mengapa Anda menawarkan 600? Purple Jade bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah harga mencapai 400 emas, perwakilan dari guild kelas 1 tidak lagi menunjukkan ketertarikan. Bahkan dimungkinkan untuk mendapatkan lokomotif teknik hanya dengan 460 atau 470 emas, namun Yuan Tixin telah menawarkan 600 emas.
Bahkan jika paviliun rahasia kaya, mereka seharusnya tidak membuang-buang uang dengan cara seperti itu. Ini adalah perintah dari guild leader. Dia telah menugaskan kami untuk membeli setiap lokomotif teknik yang muncul. Jika saya hanya menawar 500 emas kali ini, orang lain masih memiliki harapan untuk membelinya nanti. Jika saya menawarkan 600 emas sekaligus, mereka akan menyerah untuk mencoba mount yang muncul nanti di pelelangan, Yuan Tixin menjelaskan, terkekeh. Apa? Bukankah sebelumnya kita sudah mendapatkan banyak lokomotif teknik dari Zero Wing? Selain itu, banyak ahli kami yang sering menyerbu reruntuhan kuno untuk mengumpulkan mount peringkat tinggi. Kita seharusnya tidak kekurangan bronze mounts, bukan? Purple Jade bertanya, bingung. Justru karena kami telah memperoleh begitu banyak lokomotif teknik dari Zero Wing sehingga kami memiliki lebih banyak alasan untuk membeli setiap lokomotif yang muncul hari ini, jawab Yuan Tixin sambil tersenyum. Awalnya, saya juga berpikir bahwa tidak ada yang istimewa dari lokomotif teknik perunggu. Atribut dasar mereka bahkan lebih lemah daripada mount perunggu lainnya. Namun, saat 50 lokomotif teknik dikumpulkan dalam jarak tertentu, mereka akan mendapatkan buff yang disebut Mechanical Heart. Penggemar meningkatkan kecepatan pergerakan mount sebesar 15% dan pertahanan pengendara dan mount sebesar 20%. Penggemar ini akan sangat membantu tim dalam perjalanan dan pertempuran. Mereka benar-benar memiliki efek seperti itu. Purple Jade sangat terkejut. Dia segera mengerti mengapa pemimpin persekutuan ingin membeli semua lokomotif teknik perunggu. Guild besar sering melakukan operasi tim. Jika mereka dapat melengkapi tim yang terdiri dari 50 orang dengan lokomotif teknik perunggu, efisiensi tim akan meningkat pesat. Setelah itu, Secret Pavilion langsung membeli setiap lokomotif teknik perunggu yang dilelang. Meskipun beberapa guild kelas 1 mencoba bersaing untuk mount, Secret Pavilion menutup mereka dengan tawaran yang jauh lebih tinggi. Tak satu pun dari mereka mendapat kesempatan apapun. Pada akhirnya, Pavilion rahasia membeli semua 10 mount yang ditawarkan. Akibatnya, orang juga mulai mengenali standar lelang cahaya lilin. Di saat yang sama, suasana di tempat pelelangan semakin memanas. Ketika Melancholic Smile mengungkapkan 3 Thunder Pass di hadapan semua orang sekali lagi, seluruh aula menjadi gempar. Alasan reaksi seperti itu adalah keinginan semua orang untuk melihat berbagai negara adidaya habis-habisan dalam penawaran untuk operan. Mari kita mulai menawar barang lelang berikutnya. Harga awal untuk ketiga Thunder Pass ini adalah 10.000 kristal ajaib. Setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 1.000 kristal. Mulai. Begitu Melancholic Smile selesai berbicara, perjuangan antara berbagai negara adidaya yang hadir dimulai. Hanya saja, sebelum kerumunan di lantai pertama dapat menikmati kesenangan menonton lelang ini, mereka mendengar tawaran yang bahkan membuat berbagai persekutuan kelas 1 yang hadir bergidik tanpa sadar. 50.000 kristal, 9 naga kaisar berteriak. Dengan tawaran yang meningkat menjadi 50.000 kristal langsung, persekutuan kelas 1 yang hadir yang menghibur pikiran untuk bersaing memperebutkan Thunder Pass segera didiskualifikasi. Sementara itu, semua orang yang hadir juga dikejutkan oleh kekayaan 9 naga kaisar. Hanya untuk mendapatkan 3 tiket masuk, 9 naga kaisar telah menawar yang setara dengan seluruh persediaan kristal ajaib dari guild kelas 1. 53.000 kristal. 55.000 kristal. 60.000 kristal. Phoenix Rain mengumumkan harga baru. Sekarang, hanya satu guntur pas yang berharga 20.000 kristal ajaib. Apakah negara adidaya ini sudah gila? Para pemain di aula lantai pertama tercengang. Senyum melankolis juga kaget. Dia tidak dapat memahami mengapa berbagai negara adidaya menjadi begitu gila karena beberapa entry masuk. Namun, senyum melankolis dan yang lainnya tidak menyadari niat si Feng menjual 3 Thunder Pass sekaligus. Perbedaan jumlah slot pulau guntur yang dimiliki masing-masing negara adidaya saat ini tidak terlalu besar. Pada titik ini, jumlah slot yang dimiliki setiap negara adidaya juga tidak akan mengalami perubahan besar apapun. Penambahan 30 slot ini mungkin akan menjadi jerami yang mematahkan punggung unta. Oleh karena itu, berbagai negara adidaya secara alami tidak akan menyerah untuk bersaing untuk mereka begitu dekat dengan kontes untuk otoritas Pulau Guntur. Jika tidak, bukankah semua upaya mereka sebelumnya untuk mendapatkan Thunder Pass akan sia-sia? Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1272. Chapter 1272 Pertumbuhan Guild. Saat semua orang merasa terkejut dengan kekayaan berbagai negara adidaya, tawaran baru muncul sekali lagi. 70.000 kristal. Apakah kristal ajaib adalah batu?
Para pemain di aula lantai pertama merasa pikiran mereka menjadi tiada rasa ketika mereka mendengar harga ini. Tawaran sebenarnya meningkat dengan kelipatan 10.000 kristal ajaib. Di masa lalu, mereka hanya tahu bahwa kekuatan super dari dunia game virtual adalah eksistensi yang tidak boleh diprovokasi karena perbedaannya terlalu besar. Sekarang, bagaimanapun, tampaknya jarak antara kedua sisi jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. 80.000 kristal. Sirius berteriak tanpa ragu-ragu. Terlalu banyak keuntungan yang dipertaruhkan di Pulau Guntur. Pada saat genting ini, serigala pertempuran secara alami tidak mampu untuk tertinggal. Oleh karena itu, persekutuan telah mengirimkan 300.000 kristal ajaib ke Sirius untuk mendapatkan 3 Thunder Pass terakhir. Pada kenyataannya, mendapatkan 30 slot tambahan hanyalah hal sekunder dari Battle Wolves Guild. Poin pentingnya adalah bahwa 30 slot ini tidak boleh jatuh ke tangan kekuatan lain. Tak lama setelah Sirius mengajukan penawaran, perwakilan dari Miracle menaikkan harga 10.000 kristal lagi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, harga untuk 3 guntur pas telah mencapai jumlah astronomi 250.000 kristal ajaib. Mereka benar-benar putus asa. Si Feng sangat terkejut saat mendengar sosok ini. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Thunder Pass akan mendapatkan harga yang tinggi, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan berharga ini. Hanya 3 guntur pas sudah memungkinkan dia untuk melunasi utangnya dengan Phoenix Rain. Kakak Rain, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak memiliki banyak kristal ajaib yang tersisa lagi, kata Blue Phoenix dengan cemas. Orang yang mengajukan tawaran 250.000 kristal adalah Kaisar 9 Naga. Jika 9 Naga Kaisar mendapatkan 3 umpan, dia pasti akan menekan pihak mereka selama kontes di Pulau Guntur. Phoenix Rain juga mengerutkan kening melihat adegan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan berkembang seperti ini. Jika itu adalah kekuatan lain yang mendapatkan izin, dia tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Namun, jika 9 Naga Kaisar berhasil lolos, dia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi Master Pavilion Agung. Setelah beberapa saat hening, bibir Phoenix Rain melengkung menjadi senyuman cerah. Namun, senyumnya juga membawa sedikit kepahitan. Dia segera menghubungi si Feng sekali lagi. Ketua tim Ye Feng, saya ingin meminjam 300.000 kristal ajaib dari sayap 0, kata Phoenix Rain, tersenyum. Tentu saja, saya tidak akan meminjamnya secara cuma-cuma. Saya akan menggunakan 2 toko emas di 2 dari 3 kota NPC teratas Kekaisaran Kiamat sebagai jaminan. Jika saya tidak dapat mengembalikan 400.000 kristal ajaib dalam 7 hari, kedua toko emas itu akan menjadi milik rombongan perdagangan cahaya lilin. Hujan kakak, Blue Phoenix melompat ketakutan ketika dia mendengar kata-kata Phoenix Rain. Kedua toko emas itu adalah dasar dari Pavilion Phoenix. Meskipun Apokalipse Empire sangat besar dengan populasi pemain yang tinggi, hanya ada 8 kota NPC yang memiliki populasi pemain lebih dari 5 juta. Sementara itu, 2 toko emas yang disebutkan Phoenix Rain terletak di 2 dari 7 kota besar NPC lainnya, selain dari ibu kota Kekaisaran. Saat ini, nilai kedua toko emas ini tidak kalah sedikit pun dengan rombongan perdagangan cahaya lilin di White River City. Bagaimana mungkin mereka bisa menggunakan aset penting seperti jaminan? Saya mengerti apa yang saya lakukan, kata Phoenix Rain dengan tegas. Mendengar jawaban ini, Blue Phoenix terdiam. Dengan kondisi Pavilion Phoenix saat ini, bagaimana mungkin mereka bisa mengumpulkan 400.000 kristal ajaib hanya dalam 7 hari? Seperti yang diharapkan dari Ratu Iblis. Tindakan yang dia lakukan benar-benar sempurna. Dalam hati si Feng terkejut dengan tawaran Phoenix Rain. Meskipun menggunakan 2 toko emas sebagai jaminan mungkin tampak sangat tidak menguntungkan bagi Phoenix Rain, pada kenyataannya, itu tidak sepenuhnya terjadi. Bagaimanapun, apakah Phoenix Rain berhasil membayar utangnya atau tidak, dia tidak akan merugi. Jika dia berhasil menebus hutangnya, dia bisa dengan mudah mengambil tokonya. Bahkan jika dia gagal, toko akan menjadi milik firma perdagangan cahaya lilin, bukan milik Zero Wing. Ada perbedaan besar antara pertokoan yang jatuh ke tangan firma perdagangan cahaya lilin dan Zero Wing. Bagaimanapun, Phoenix Rain memiliki 20% saham rombongan perdagangan cahaya lilin. Jika rombongan perdagangan cahaya lilin tumbuh lebih kuat melalui penambahan kedua toko itu, keuntungan yang diterima Phoenix Rain dari sahamnya juga akan meningkat. Selain itu, jika diubah menjadi koin, 300.000 kristal ajaib akan setara dengan 75.000 emas, jumlah yang sudah melebihi biaya awal kedua toko tersebut. Meskipun ini mungkin tampak seperti kesepakatan berisiko bagi Phoenix Rain,
pada kenyataannya, kerugian yang dia buat akan minimal. Ketua tim Ye Feng, apa keputusanmu? Phoenix Rain bertanya sambil tersenyum. Ketika si Feng melihat Phoenix Rain di layar, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dialah yang meminjam uang darinya. Dari awal hingga akhir, seolah-olah inisiatif dalam perdagangan ini ada di tangannya, bukan di tangannya. Baiklah, kamu setuju. Namun, kristal ajaib akan ditinggalkan di firma perdagangan cahaya lilin untuk saat ini. Setelah pelelangan selesai, saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Si Feng mengangguk. Kondisi Phoenix Rain memang sulit ditolak. Jika firma perdagangan cahaya lilin dapat bercabang ke dua kota dengan populasi yang menyaingi kota Sungai Putih, potensi keuntungannya hanya menakutkan, terutama sekarang karena berbagai persekutuan besar lebih fokus untuk menjelajahi reruntuhan kuno. Dia bahkan lebih membutuhkan kota NPC toko emas Kekaisaran Kiamat untuk menjual ramuan bulan. Setelah itu, si Feng dan Phoenix Rain menandatangani kontrak melalui sistem. Ketika Blue Phoenix menyaksikan Phoenix Rain menandatangani kontrak, dia tiba-tiba menyadari masalah yang sangat penting. Meskipun sangat penting, pikirannya pada kenyataannya secara otomatis melupakan masalah ini setiap kali itu terjadi, memperlakukannya seolah-olah itu wajar. Sebelum melakukan kontak dengan Zero Wing, yang terakhir hanyalah persekutuan kecil yang menerima bantuan dari mereka secara diam-diam. Namun, setelah beberapa waktu, persekutuan sekarang menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Zero Wing bahkan telah menjadi persekutuan yang sebenarnya bisa membantu mereka. Ketika Blue Phoenix memikirkan kecepatan pertumbuhan Zero Wing, dia tidak bisa membantu tetapi merinding. Bahkan persekutuan yang didukung oleh rombongan besar tidak dapat bersaing dengan Zero Wing dalam kecepatan pengembangan. Sementara itu, selama ini, harga untuk ketiga Thunder Pass sudah mencapai 280.000 Magic Crystal. Harga ini menyebabkan banyak negara adidaya menyerah pada penawaran. Tentu saja, jika kekuatan seperti keajaiban, kuil suci, kembalinya raja, dan serigala pertempuran menginginkannya, mereka masih bisa bersaing untuk Thunder Pass. Namun, membiarkan 9 naga kaisar mendapatkan 3 guntur pas tidak akan berpengaruh pada kinerja mereka di Pulau Guntur. Oleh karena itu, alih-alih menyia-nyiakan 1 ton kristal ajaib, negara adidaya ini mencapai kesepakatan diam-diam untuk tidak meningkatkan tawaran lebih jauh. Master Pavilion, dengan ini, kita pasti akan memiliki keunggulan besar atas Phoenix Rain di Pulau Guntur. Kami tidak hanya dapat mengirim lebih banyak pria untuk melecehkan grupnya, tetapi kami juga dapat mengirim lebih banyak pria untuk melaksanakan rencana awal kami. Mendengar palu melankolik Smile mendarat untuk kedua kalinya, Martial Dragon mencibir saat dia melihat ke arah kamar Phoenix Rain. Meskipun saya telah menghabiskan cukup banyak waktu ini, selama saya bisa melampaui hujan Phoenix di Pulau Guntur, semua ini akan sia-sia. Senyuman muncul di wajah 9 naga kaisar. Meskipun dia telah mempersiapkan cukup banyak, dia hanya memiliki total 330.000 kristal ajaib. Jika kekuatan lain terus memperebutkan Thunder Pass, dia tidak akan bisa berjuang. Namun, saat Palu hendak mendarat untuk ketiga kalinya, tawaran baru muncul di tempat pelelangan. 300.000. Bukankah dia sudah kehabisan kristal ajaib? 9 naga kaisar bingung saat dia melihat ke kamar Phoenix Rain. Namun, sebuah kemungkinan dengan sangat cepat terpikir olehnya. Sialam Zero Wing itu. Mereka benar-benar meminjamkan kristal ajaib padanya. 310.000. Namun, 9 naga kaisar juga tidak berdaya untuk melakukan apapun terhadap situasi ini. Dia tidak punya pilihan selain terus menawar. Adapun negara adidaya lainnya, mereka sudah menyerah untuk memperebutkan lubang tanpa dasar ini, karena terlepas dari apakah Phoenix Rain atau Nine Dragons Emperor memperoleh 3 Thunder Pass ini, keduanya tidak akan dapat memengaruhi hasil mereka di Thunder Island sama sekali. 320.000. 330.000. 340.000. Phoenix Rain terus meningkatkan tawarannya tanpa ragu-ragu. Ketika harganya mencapai 340.000 kristal, 9 naga kaisar benar-benar dikalahkan. Dia hanya bisa menyaksikan palu di tangan melankolik Smile mendarat satu demi satu. Pada akhirnya, 3 Thunder Pass jatuh ke tangan Phoenix Rain. Melihat hasil ini, berbagai kekuatan besar menjadi sangat iri pada Zero Wing. Zero Wing berhasil mendapatkan 340.000 kristal ajaib hanya dengan menjual 3 Thunder Pass. Ini praktis lebih menguntungkan daripada merampok bank. Setelah lelang Thunder Passes berakhir, item yang tersisa tidak menarik banyak minat dari berbagai negara adidaya. Hanya pemain yang duduk di aula lantai pertama yang menawar mereka.
Meskipun harga barang-barangnya tidak terlalu tinggi, kuantitasnya jauh lebih tinggi. Waktu berlalu dengan cepat, karena satu demi satu item dijual dengan harga tinggi, salah satu item terakhir yang sangat dinanti akhirnya muncul di hadapan semua orang. Rumah pribadi kota hutan batu.